Perkenalkan, nama saya Michael Matthew dengan NIM 123140101. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sebuah implementasi sistem pakar dalam mendiagnostik kerusakan mobil dengan menggunakan kode Python, menggunakan metode forward chaining dan backward chaining. Oke. Di sini saya sudah memiliki serangkaian kode. Sebelumnya ini soalnya terdiri dari 8 aturan, 8 basis pengetahuan, dan ada 3 fakta awal yang diberikan. Ada mesin mati total, suara klik saat start, dan tidak ada karat pada terminal. Oke. Ini untuk knowledge base-nya, jadi kami masukkan dalam bentuk dictionary. Ini ada rule ID, kami sebut sebagai rule ID. Di sini ada kondisi, ada kesimpulan, dan nilai prioritas. Ini ada initial fact-nya, ada 3 tadi. Mesin mati total, suara klik saat start, tidak ada karat pada terminal. Lalu kita masuk ke kode implementasi forward chaining. Jadi mungkin secara sekilas dulu, jadi di implementasi forward chaining ini bekerja dengan ada 3 bagian yang penting, 3 bagian utama. Ada matching, conflict resolution, sama take action. Jadi di bagian matching itu, sistem akan mencari aturan-aturan yang kondisinya sesuai dengan fakta yang ada. Maksudnya gimana? Maksudnya ini kan initial fact-nya ada 3. Terus di matching ini dia menerima masukan, soft forward chaining ini kan ada rules sama fact. Rules yang masuk ke soft forward chaining itu adalah knowledge base ini. Kita lihat di bagian di bawah. Sebentar. Initial fact. Nah, ini soft forward chaining. Ini kan rules, yang ini fact. Initial fact. Tadi di atas sebagai fact, yang ini sebagai rules-nya. Jadi rules-nya itu knowledge base yang ada. Nah, dia bakal nyocokin fact sama yang ada di rules. Mesin mati total, suara klik saat start, tidak ada karat pada terminal. Jadi caranya itu rules mana yang kondisinya itu, semua kondisi di rules itu ada atau terkandung di initial fact. Jadi semua kondisi yang di sini, di sebuah rules, itu ada di sini. Berarti kalau coba kita jalanin kodenya aja langsung. Iterasi 1. Ini kan fakta awalnya, ya kan? Terus dia mulai iterasi 1. Conflict set. Aturan yang bisa dieksekusi adalah R5 dan R1. Kenapa R5 dan R1? Kita cek dari R1. R1 itu mesin mati total. Kondisi yang ada di R1 kan mesin mati total aja. Apakah mesin mati total ada di initial fact? Ada. Berarti R1 masuk ke rules yang bisa dieksekusi. Terus selanjutnya ada R5. Tadi R5 dan R1 kan? R5 dan R1. R5 itu suara klik saat start. Suara klik saat start ada nggak di initial facts? Ada. Berarti dia masuk ke aturan yang bisa dieksekusi, masuk ke conflict set-nya. Contoh, tidak ada karat pada terminal. Kenapa yang R4 nggak masuk? Padahal ada nih. Tidak ada karat pada terminal kan ada, tapi yang akil lemahnya nggak masuk, sini nggak ada. Makanya R4 tidak bisa dieksekusi. Karena koma di sini itu logika yang kami pakai, ini dan ini harus ada. Jadi di sini ini maksudnya dan. Logika dan. Itu untuk matching. Jadi makanya di sini pas matching di iterasi 1, itu ada R5 sama R1 yang bisa dieksekusi. Selanjutnya ada conflict resolution. Conflict resolution ini gunanya untuk menentukan langkah apa yang bakal dieksekusi, aturan mana yang mau dieksekusi, R5 atau R1. Ini kan ada 2 nih, R5 atau R1. Di conflict resolution, kita urutkan berdasarkan prioritas dulu, rule order dulu, baru spesifisitas. Spesifisitas itu berarti kondisi yang terkandung. Ada berapa? Misalkan ini berarti spesifisitasnya 1. Kalau ini spesifisitasnya 2 gitu. Yang diutamakan itu rule order dulu. Kalau rule ordernya sama baru dilihat spesifisitasnya. Spesifisitas yang lebih tinggi itu yang akan dieksekusi. Contoh R5 dan R1. Di sini dia memilih R5. Prioritasnya 2. R5 itu prioritasnya 2, ya kan? R1 prioritasnya 1. Prioritasnya lebih besar kan 2. Makanya R5 yang dieksekusi. Nah, fakta baru yang ditambahkan itu ada akil lemah. Karena dari suara klik saat start ini, dia kesimpulannya adalah akil lemah. Nah, akil lemah ini akan masuk ke initial fact. Dia sebagai derived. Ini facts derived. Fakta turunan. Gitu. Berarti akil lemah ini dia bakal masuk sebagai initial fact baru. Bakal di-append. Di aturan 2, kalau dilihat, ini aturan yang bisa dieksekusi itu ada R4, R1, dan R7. R4 itu ada akil lemah, tidak ada, dan tidak ada karat pada terminal. Jadi anggap aja di sini, kan tadi ada akil lemah tambahannya. Kita anggap aja di sini ada, kita anggap di sini ada tambahan akil lemah. Nah, begini. Terus kalau pas kita lihat di sini kan, yang bisa dieksekusi berarti R1 mesin mati total, ya ada.
R4 aki lemah tidak ada karat pada terminal. Ada ini aki lemah dan tidak ada karat pada terminal. Terus sama R7 aki lemah. Ya, karena ada aki lemah di sini. Loh, kenapa R5 udah nggak ada suara klik saat start? Suara klik saat start. Karena sebelumnya udah dieksekusi. Jadi nggak dimasukin lagi. Kalau dimasukin lagi nanti itu bisa menimbulkan apa? Infinite loop yang tidak berhenti. Ya, infinite loop. Nggak berhenti nanti dia. Makanya kita masukin R5 tadi ke rules fire. Gitu. Di sini ada R4, R1 dan R7. Terus dia conflict resolution dapat R4 dengan prioritasnya 3 dan spesifitasnya ada 2. R4 eksekusi, fakta baru yang ada adalah ganti aki. Dan begitu seterusnya di iterasi 3 dan iterasi 4. Sampai di iterasi 4, itu aturan yang bisa dieksekusi itu tinggal R7. Kan kalau R1 udah dieksekusi berarti nggak bisa dieksekusi lagi. R4 juga udah dieksekusi, nggak bisa dieksekusi lagi. Begitu dengan R5. Ujung-ujungnya di sini R4 bisa R7. Terus pas R7 dieksekusi, itu ada kesimpulan yang dapat adalah mesin sulit start. Nah, udah mesin sulit start, dia selesai, tidak ada aturan baru yang bisa dieksekusi. Kalau kita lihat di sini mesin sulit start, di sini nggak ada ya mesin sulit start di bagian kondisi, mesin sulit start itu nggak ada lagi. Jadi itu udah ujungnya. Kesimpulan akhirnya ada fakta baru, aki lemah, ganti aki, cek listrikan dan mesin sulit start. Database fakta finalnya itu semua initial fact ditambah sama fakta baru yang ditemukan. Itu mengenai forward chaining. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang backward chaining. Oke, di sini saya akan menjelaskan simulasi backward chaining ya di kode ini. Kodenya ada di sini. Ini ada solve backward chaining. Masukannya itu ada rules. Rulesnya itu knowledge base tadi, fact-nya itu initial fact, goal-nya itu di sini kita pakai ganti aki sesuai dengan soal. Oke. Mungkin sini saya tampilkan knowledge base-nya. Jadi sebelumnya backward chaining itu berarti metode penelaran mundur. Jadi dari goal kita coba mundur, bisa nggak dari goal itu nyampe ke initial fact? Mundur sampai ke initial fact, dapat nggak initial fact-nya gitu. Nah, goalnya itu sini kita pakai ganti aki. Langsung ya, ini langsung di outputnya aja ngejelasinnya. Itu pertama mencoba membuktikan goal ganti aki, mencoba aturan R4. Kenapa R4? Karena pas di rule base ini R1 sampai R8 kita cari ganti aki itu ada di kesimpulan R berapa. Ganti aki sini kan R4 kan, kita lihat R4 ya, di sini ada ganti aki ya, kesimpulan di R4 gak ada kan, cuma R4 doang ternyata. Nah, di R4 itu ada kondisinya, dilihat kondisinya ada apa, ada aki lemah sama tidak ada karat pada terminal. Aki lemah dan tidak ada karat pada terminal. Kita coba R2. Kenapa ke R2? Karena dari aki lemah. Kita coba aki lemah dulu. Nah, aki lemah ini kan bercabang nih jadinya kan. Dia ada di kesimpulan R2, R3 sama R5. Kita fokus di kesimpulannya, bukan di kondisi. R2, R3 sama R5. Mulai dari R2. R2 itu dapat di sini kondisinya itu mesin berputar lambat. Mesin berputar lambat itu ada lagi nggak? Kalau bisa di backward lagi nggak? Nggak bisa di backward lagi, karena nggak ada ya. Kalau udah nggak ada, cek ke initial fact-nya, ada nggak mesin berputar lambat sini? Nggak ada. Berarti R2 gagal. R2, ini R2, aturan R2 gagal. Karena mesin berputar lambat tidak terbukti atau tidak ada di initial fact, nggak ada di fact. Ya kan? R2 gagal. Lanjut ke R3. Kan tadi aki lemah ada di R2 sama R3, ya kan? Dan R5. Lanjut ke R3, lampu redup. Lampu redup ada nggak? Lampu redup juga nggak ada di R lain. Cek sini, ternyata nggak ada juga di initial fact-nya. Berarti R3 gagal. Terus lanjut ke mana lagi? Aki lemah, R5, suara klik saat start. Suara klik saat start nggak ada di mana-mana lagi. Di kesimpulan R mana lagi. Berarti kita cek ke initial fact. Oh, ternyata ada suara klik saat start. Berarti R5 berhasil membuktikan, atau R5 itu terbukti. Jadi ganti aki itu terbukti dari R5. Tapi terus coba kita cari lagi, tadi kan aki lemah ya. Aki lemah ada di R2, R3 sama R5. Di kesimpulannya kan, R2 udah, tidak terbukti, R3 juga udah, tidak terbukti, R5 juga udah. Kalau R5 terbukti, berarti aki lemah sudah dicek semua. Selanjutnya kita cek tidak ada karat pada terminal. Tidak ada karat pada terminal, kita cek di kesimpulan lain itu nggak ada. Berarti kita cek ke initial fact. Oh, ada. Berarti R4 terbukti. Ganti aki terbukti dari R4. Berarti kesimpulan akhirnya nanti di sini R4 terbukti. Goal ganti aki berhasil dibuktikan dari R4 dan R5. Itu mengenai metode backward chaining. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.